ada ketersingkapan, ada keterbukaan. Maka ketika kita berzikir terus-menerus, insya Allah akan menerima berbagai pengalaman-pengalaman ruhaniyah, pengalaman-pengalaman ya keterbukaan yang tadinya kita dengan Allah terasa begitu jauhnya menjadi begitu dekat. Yang tadinya kita dengan Allah itu sulit merasakan kehadirannya, ya dengan kita mengamalkan zikir kita berlatih merasakan kebersamaan dan kehadiran Allah. Tadi Pangger Sabah menyatakan bahwa thariqah kita adalah thariqah zikir saja. Nah, tadi kan Kiai Musa Pakai Sirat menyatakan ada thariqah yang dengan puasa. Berat apa enteng tuh? Berat atau enteng dengan puasa? Berat. Ternyata oleh guru kita dikasih thariqah yang ringan saja, tapi ternyata yang afdol, yang cepat untuk kita menuju kepada Allah gitu. Jadi thariqu zikri faqat walaisa goirohu, bukan yang lainnya, yakni zikrul lisani wal jinan, yaitu zikir dengan lisan namanya zikir jahri, wal jinan dengan hati namanya zikir khafi. Jadi walaupun dengan zikir, tapi bukan zikir asal zikir, zikir yang ada metodenya, zikir yang ada caranya, zikir yang dilakukan secara optimal, zohiron wa batinan. Bukan hanya secara lisan saja, secara zohir saja, bukan hanya secara jinan, secara batin saja, tapi bahkan zohiron wa batinan, zohir dan batin. Ada zikir lisan, kita menyebutnya zikir jahr. Ada zikir jinan, ya. Kalau dalam bahasa Miftahus Sudur nyebutnya yakni zikrul lisani wal jinan. Arti jinan itu adalah kolbu. Jadi zikir yang dilakukan secara kolbu. Maka dengan mengamalkan zikir secara optimal ini, memadukan antara zikir lisan dan zikir jinan, antara zikir jahri dan zikir khafi. Dalam pemaknaan, makna zikir jahri adalah menyebut Allah, zikir khafi adalah mengingat Allah. Maka ketika kita terus melatihkan diri kita bermujahadah, melatihkan menyebut dan mengingat, kita lakukan terus menerus, maka akan sampai ke level yang berikutnya, merasakan Allah. Jadi memang latihan untuk merasakan Allah itu latihannya dengan menyebut Allah dan mengingat Allah. Zikir jahri artinya menyebut Allah, walaupun lafadznya la ilaha illallah, tapi kita maknai itu maksudnya menyebut Allah. Zikir khafi dengan kita terus yang mengulang-ulang asmanya ismuzat di dalam diri kita, ya, namanya yang la harfan wala sautan, makanya disebut dengan ismuzat. Kalau nama Allah yang ada huruf, ada suaranya, kita sebut lafzul jalalah, alif, lam, lam, ha, ya. Itulah hebatnya nama Allah. Alif, lam, lam, ha dibaca Allah. Ketika alifnya dihilangkan, hanya tinggal lam, lam, ha dibacanya lillah, tetap merujuk kepada Allah. Lam yang pertama dihilangkan, tinggal lam dan ha dibacanya lahu, ya, lahu mulkus samawati wal ard, tetap merujuk kepada Allah. Lam yang kedua dihilangkan, tinggal satu huruf ha saja, dibacanya hu, dia, tetap merujuk kepada Allah. Bahkan ketika ha-nya dihilangkan, la harfan wala sautan, itulah yang ditanamkan di kolbu hamba yang mukmin, kita sebut dengan ismu zat, nama Allah yang laisa kamislihi syai'un. Karena sifatnya laisa kamislihi syai'un, ya, maka namanya pun nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, ditanamkan di dalam itulah yang ditanamkan di kolbu kita. Nah, maka pemaduan antara yakni zikrul lisani wal jinan itu, ya, kemudian punya juga fadilah. Maka Miftahus Sudur mengatakan fafihil fathu. Maka dengan di dalam zikir tersebut, di dalam zikrul tersebut, fathu, ada futuh, ada ketersingkapan, ada keterbukaan. Maka ketika kita berzikir terus-menerus, insya Allah akan menerima berbagai pengalaman-pengalaman ruhaniyah, pengalaman-pengalaman ya keterbukaan yang tadinya kita dengan Allah terasa begitu jauhnya menjadi begitu dekat. Yang tadinya kita dengan Allah itu sulit merasakan kehadirannya, ya dengan kita mengamalkan zikir
kita berlatih merasakan kebersamaan dan kehadiran Allah. Maka kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman futuh, baik futuh kolbu, bahkan sampai ke futuh ilmu dan futuh akhlak. Masya Allah. Nah, maka dengan zikir diamalkan akan mendapatkan futuh. Kemudian fafihit tolabu, di dalam zikir itu ya juga ada permohonan. Maka kalau kita berzikir ya, walaupun kemudian lafaz zikir kita seolah-olah tidak ada lafaz doanya, tapi di dalam zikir itu otomatis sudah mengandung permohonan, sudah mengandung doa ya. Makanya dalam amalan hataman kita pun ya, amalan-amalan aurat yang kita baca itu lebih banyak sifatnya puji-pujian. Seperti doa 7, dikatakan doa 7, tapi kan bentuknya itu adalah zikir pujian saja. Ya, seperti Allahumma ya qadiyal hajat, tanpa kalimat ikdi hajatana. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya. Tapi kalimatnya Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, wahai Allah yang maha memenuhi segala kebutuhan. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai Allah yang mencukupi segala kepentingan. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah yang menolak segala bala dan bencana. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah yang meninggikan, menaikkan derajat. Allahumma ya syafi'al amrad, wahai Allah yang menyembuhkan segala penyakit, ya. Allahumma ya mujibad da'wat, wahai Allah yang mengabulkan segala doa. Allahumma ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha penyayang di antara penyayang. Nah, ini ya bentuknya hanya pujian-pujian saja. Karena itulah ini kita sebut dengan munajat. Nah, jadi kalau munajat itu ya bagi seorang sufi itu yang dituju adalah kenikmatan komunikasinya. Kan kalau orang-orang awam itu ketika berdoa yang dikejar adalah ijabahnya, hasil maksudnya. Tapi kalau para ulama sufi ketika bahkan berdoa, yang mereka tuju itu bukan semata-mata ingin ijabah, ingin hasil maksudnya, tapi apa? Kenikmatan berkomunikasi dengan Allahnya itu sudah merupakan sebuah kenikmatan. Apakah hajat mereka dikabulkan atau enggak, bagi mereka enggak jadi masalah. Yang penting mereka diizinkan oleh Allah bisa ya berasyik masyuk, melakukan komunikasi secara intens dengan Allah. Makanya dalam amalan kita hataman bentuknya seperti itu, ya. Enggak ada kalimat-kalimat yang seolahnya mohon ya Allah gitu. Itu dibentuk apa? Puji-pujian tadi, aurat-auratnya. Jadi di dalam zikir itu mengandung fafihit tolabu. Di dalam zikir itu ada permohonan. Termasuk juga fafihi qadaul hawaij. Di dalam zikir juga ada pemenuhan, penunaian hajat-hajat gitu. Jadi ada mengandung permohonan. Kalaupun kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sekalipun ya, itu tetap mengandung permohonan. Karena la ilaha illallah itu kan mengandung seluruh asmaul husna. Ketika kita menzikirkan la ilaha illallah bisa bermakna ya la rohmana illallah, tiada yang pengasih kecuali Allah. Berarti juga bermakna ya Allah limpahkanlah sifat pengasihmu kepada hamba gitu. La ilaha illallah, la ghafura illallah, tiada yang maha pengampun kecuali Allah. Di situ juga bermakna ya Allah limpahkanlah sifat ampunanmu kepada hamba. Maka dalam zikir itu ada permohonan ya. Termasuk tadi ada pengabulan berbagai hajat ya, insyaallah. Wa huwa minhu wa ilaihi, dan zikir ini adalah dari Allah dan merupakan sarana untuk menuju kepada Allah. Ya, makanya silsilah kita kan diawali langsung dari Allah. Jadi thariqah kita memang pemberian karunia dari Allah. Makanya silsilah kita tidak semata-mata dimulai nomor satunya Nabi Muhammad, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2-nya Malak Jibril, nomor 3-nya baru ya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa thariqah kita mutasil langsung ya. Memang bermulanya dari Allah. Ini merupakan pemberian Allah, karunia Allah kepada hambanya, digunakan alat atau jalan untuk kembali kepada Allah. Maka dikatakan tadi wa huwa minhu wa ilaihi. Ya, maka thariqah zikir ini asalnya dari Allah, cara jalan untuk menuju kepada Allah.
Wabihi kullu syai'. Maka dengannya, dengan thariqah zikir ini, dengan zikrullah ini, maka tercapailah segala sesuatu. Masya Allah. Jadi fadilahnya zikir kita luar biasa. Ini yang disampaikan oleh Pangersa Abah di dalam kitab Miftahus Sudur. Ya. Jadi mudah-mudahan menjadi motivasi kita, ya. Karena tadi di bulan Syawal adalah saat Pangersa Abah menyelesaikan Miftahus Sudur juz awal, maka kita bertabaruklah dengan kitab Miftahus Sudur ini. Kemudian tadi dengan manqobah yang dibaca bahwa Tuan Syekh pada setiap hari raya maka beliau membebaskan budak, ya. Harga budak itu Masya Allah, ya. Pada zaman Rasulullah harga budak itu sekitar 1000 dinar. 1 dinar saja kalau sekarang itu ukurannya 4,25 gram emas. Harga emas sekarang berapa? Sampai 1 juta enggak? Kalau misalnya 1 juta 4,25 gram emas kira-kira 4 juta seperempat, ya. Walaupun kemudian biasanya dinar punya harga sendiri biasanya. Harganya berkisar di 3 juta sekian menjelang 4 juta memang, ya. 3, berapa juta. Nah, sekarang dikali 1000. Tambah lagi 0,3. Kalau misalnya dianggap tadi 4 juta saja, ya, ditambah lagi 0,3 kali 1000 berarti satu budak harganya berapa? 4 miliar, Masya Allah, ya. Jadi Tuan Syekh membebaskan budak setiap hari raya. Berarti Tuan Syekh itu miskin atau kaya? Bukan sekedar kaya, kaya. Kalau kaya biasa, ya. Kalau kaya, karena mungkin dibebaskan bukan hanya satu, ya. Makanya juga termasuk para sahabat-sahabat Nabi, para sahabat itu kan terkenal zuhud. Sahabat yang terkaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang paling kaya. Nomor 2-nya Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi sahabat yang terkaya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka dia meninggalkan kekayaannya itu ketika wafat itu, saya pernah melihat kira-kira ditinggalkan adalah 3.200.000 dinar. Maka kalau 3.200.000 dinar, ya, dikali lagi dengan, ditambah lagi dengan angka jutaan lagi 4 juta, ya. Sudah 3.200.000 kan? Kalau anggap 1 dinarnya 4 juta, maka 3.200.000 dinar dikali 4 juta. Berarti uangnya bukan lagi triliunan. Bukan lagi miliaran tapi triliunan. Itu Abdurrahman bin Auf. Ya, itu memang sahabat Nabi yang susah miskin. Pengen miskin nggak bisa miskin. Padahal sudah meninggalkan hartanya ketika hijrah di Mekah itu, beliau sudah merupakan seorang pengusaha konglomerat, ditinggal itu hartanya. Datang ke Madinah menjadi miskin nggak? Miskin. Tapi kemudian ketika oleh Nabi dipersaudarakan oleh Ansor, ya, setiap muhajirin dipersaudarakan oleh satu orang Ansor. Dan orang-orang Ansor ini berkata kepada orang muhajirin, saya punya 2 istri, silakan kamu pilih mau yang mana, akan saya ceraikan salah satu. Masya Allah. Ada nggak kayak begini nih? Dan istrinya dua-duanya cantik. Saya punya 2 rumah, kamu mau yang mana? Ditawarkan muhajirin, ya silakan pilih. Jadi malah Ansor menawarkan kepada muhajirin. Kalau kita kan haji mumpung nih, kok beneran disuruh milih, pilihan yang cakepan gitu kan, milih rumah yang gedean. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak, tunjukkan saja saya di mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Bahkan ditunjukin pasar, dia berdagang. Nah, mulai dari nol berarti kan, hartanya ditinggalkan di Mekah, dia konglomerat Mekah, hijrah ke Madinah jadi miskin, dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang Ansor, tadi dikasih fasilitas. Bahkan kalau mau istrinya diceraikan satu dikasih, kalau mau rumahnya dikasih satu, kalau dia punya berapa kuda, kudanya dibagi 2. Begitulah saking Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan. Tapi para sahabat muhajirin nggak pakai haji mumpung, nggak kayak kita. Kita kan haji mumpung nih. Oh beneran ditawarin begitu kan? Enggak, ya. Maka mereka langsung seperti Abdurrahman bin Auf tadi, ya, dia berusaha lagi, berdagang lagi dan kembali menjadi orang kaya nomor 1 di Madinah. Bahkan ketika suatu saat Abdurrahman bin Auf sengaja dia pengen apa? Pengen miskin. Ya. Maka kemudian apa? Dia sengaja
kurmanya sama dia sengaja dibikin busuk, nggak dibikin, jadi sengaja orang matang dipanen dia nggak, biar busuk nih. Maka kemudian ya harga kurma kan menjadi sedikit tuh karena kurmanya Abdurrahman bin Auf kan pada busuk nih ya. Orang kemudian orang jadi pada naik tuh harga kurma karena tinggal sedikit stoknya. Perkebunan Abdurrahman bin Auf itu luas. Tapi ketika dia sengaja nggak memetik kurma, ditunggu sengaja dibusukin biar dia pengen sekali-kali jadi orang bangkrut gitu ya. Ada utusan dari penguasa Yaman sedang sakit, butuh kurma busuk, berani dengan beli harga mahal ya. Tetap aja diborong. Jadi niatnya pengen miskin tetap nggak bisa miskin. Itu Abdurrahman bin Auf, masya Allah ya. Saking nggak butuh dunia.